dan PPATK yang sudah menyelidiki adanya aliran dana. Jadi tidak tertutup kemungkinan artis tersebut adalah kena pasal 55 Yungto, tindak pidana pencucian uang. Nah, kita lihat apakah yang bersangkutan kooperatif atau tidak. Tidak, ya, sudah. Tetapi kita tetap mengacu kepada azas praduga tak bersalah. Kenapa? Jangan juga menyebutkan langsung namanya. Kalau sampai nanti tidak terbukti, kebetulan dari tim penasihat hukum pelapor menyebutkan kan, artis si A, si B, si C, itu dia bisa buktikan. Kenapa? Kalau tidak bisa membuktikan, akan menjadi tuntutan balik, pencemaran nama baik seorang public figure. Seperti itu. Inisialnya siapa, Bang? Kalau inisial sudah terang benderang disebutkan kan, ada beberapa seperti public figure yang menyebutkan seorang artis, seorang kiai, seorang sultan, ya, namanya sudah terang benderang disebutkan. Seperti itu. Bang, ini kan di kasus ini nih sering terjadi artis itu dikasih donasi ya begitu gitu. Mereka malah namakan ngasih dan donasi. Dan menurut artisnya nggak etis dong, saya kalau dikasih saya harus nanya ini uangnya dari mana ya atau dari mana. Tapi nanti ujung-ujungnya mereka akan ke bawah-bawah seperti ini, Bang. Ya. Gimana nih, Bang? Karena begini, seorang public figure atau artis pekerja seni itu adalah menjadi lahan empuk untuk promosi tanda kutip, apakah itu hal-hal yang melanggar hukum atau tidak. Tapi sebaliknya, kalau di belakangan hari ada dugaan satu tindak pidana entah penipuan, money laundering atau Bitcoin ya, atau sejumlah penipuan tersebut dapat dikatakan menjadi pasal turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, seperti itu. Jadi kita harus melihat di dalam konteks sejauh mana dia mengetahui atau tidak. Kenapa? Ketenarannya dipergunakan atau disalahgunakan oleh oknum yang menggunakan brandnya, ketenarannya, ya disebut dengan bayaran besar, dengan cukup besar. Nah, di situ kita lihat nanti akan diperiksa di dalam penyidikan apakah nanti dia mengetahui atau tidak aliran dana itu dipergunakan untuk apa. Kalau dia mengetahui, ya dengan legowo harus dikembalikan. Kalau tidak, akan dipidanakan. Nah, karena beberapa waktu, kayak contoh kasus-kasus penipuan yang sebelumnya kan, ada beberapa selebgram atau selebritis mengembalikan uang yang jumlahnya cukup besar, ada yang sampai miliaran kan. Nah, seperti itu. Tapi kan ada juga yang salah satu yang sudah disebutkan namanya, dia tidak terima nih ininya public figure juga, akhirnya dia akan berusaha menyelidiki dan akan menuntut balik katanya, Bang. Ya. Di sini kan dia donasi nih, donasi, tapi jatuhnya jadi dia terbawa-bawa kasus ini juga kata dia gitu. Ini gimana ya? Ini kan sudah diberikan. Apa masa saya harus kembalikan? Sedangkan uang donasi itu sudah saya serahkan ke anak yatim. Kita harus tegaskan unsur pembuktian dalam satu tindak pidana, ya, dibuktikan apakah benar donasi, apakah benar dia istilahnya endorse ya, endorse, atau sebaliknya dia mengetahui, dia tahu ini unsurnya dari mana, masuknya kemana, dari mana, ada pihak yang dirugikan. Nah, pertanyaannya, pembuktiannya itu adalah wewenang penyidik. Tetapi kalau penyidik bisa membuktikan bahwa si A atau si B seorang public figure tersebut, ya, tidak bisa mengcounter, membuktikan bahwa itu donasi, kena di pasal 55 Yungto, tindak pidana pencucian uang. Nah, karena apa? Disinyalir banyak aliran dana yang tidak diketahui atau dibuat semacam endorse. Endorse itu kalau dasar dari dugaan tindak pidana itu dapat dijerat kena pasal 55-nya. Karena apa? Didapat dari hasil suatu tindak pidana kejahatan. Ancaman hukumannya berapa? Di atas 5 tahun. Ancaman hukuman tindak pidana pencucian uang di atas 5 tahun kalau dia mengetahui atau tidak mengetahui, tetap harus dikembalikan.
Bang, kalau dari abang ada saran nggak untuk selebritis kita untuk dia memilih-milih, jadi nggak asal terima? Ya, saya juga tidak bisa menyalahkan dari para pekerja seni karena apa? Tambah kondisi perekonomian yang jelas, dia membutuhkan biaya untuk ini itu ya kan. Ditambahnya lagi mereka antara tahu atau tidak tahu. Nah, saran saya apabila menerima sesuatu pembayaran harus dibuat semacam kwitansi pembayaran untuk apa ya, untuk endorse A, endorse B, biaya ini karena ada promosi itu kan hitungannya honorarium hak dia dapat untuk seorang pekerja seni atau artis. Tapi kalau dia hanya menerima dengan bangganya menerima atau dengan ininya ya karena dia pasal 55 turut serta. Nah, kembali itu tadi saya bilang harus jelas dulu apabila ada tawaran dari pihak-pihak yang ingin menawarkan atau mengendorse harus jelas dibuat kontraknya, dibuat kwitansinya, tanda terimanya, nah itu. Tapi kita melihat ini sudah santar, apalagi kalau sampai ditemukan oleh TPPU, ya PPATK, Pusat Pelaporan Analis Transaksi, dan itu bisa dapat dijerat suatu tindak pidana. Bang, dari saya bang, kenapa trading seperti ini larinya ke artis bang? Apakah itu nggak kelihatan atau gimana bang? Kenapa saya digunakan sebagai pekerja seni atau orang yang dikenal? Akan lebih mudah untuk dipromosikan seperti yang sudah kan, yang sudah dijatuhkan pidana ya, jatuhkan pidana kemarin itu menggunakan pekerja seni artis karena lebih cepat. Oh, artis itu pakai, oh saya beli, saya ikut. Nah, sehingga akan lebih mudah dan menjadi sasaran empuk untuk menjadi seperti promosi gratis. Nah itu. Jadi kembali lagi saya bilang untuk pekerja seninya harus lebih jeli. Jangan dia lihat ada endorse bayaran besar langsung main terima, ternyata dia harus kembalikan lagi. Kalau pasti kembalikan dia lagi pegang uang. Kalau pas tidak, tangan dua jadi satu nanti. Ya kan? Kayak yang udah kan ada beberapa yang terlibat seperti itu. Oke? Ya.